Julbrit, pace bene, masih di mea culpa. Sekali waktu dalam satu kuliah teologi dogmatik, dosen kami melemparkan satu pertanyaan yang menantang. Saudara, coba temukan kebaikan apa yang dapat kamu temukan dalam diri Judas Iskariot. Itu satu pertanyaan yang menantang. Image Judas Iskariot kita kenal sebagai orang yang mengkhianati Yesus, dan selesai di sana. Seolah-olah seluruh kehidupan Judas Iskariot penuh dengan kedosaan. Dan kami diberikan tugas untuk mencari tahu, mencari kebaikan dalam diri seorang pengkhianat. Ini satu pekerjaan yang menarik. Lalu saya sendiri, saya tidak begitu ingat persis kesimpulan pada hari itu, berpikir bahwa kebaikan yang dibuat oleh Judas Iskariot adalah dia menyadari kesalahannya. Tentu, seandainya Judas Iskariot tidak menyadari kesalahannya, dia tidak mengakhiri hidupnya dengan cara sebagaimana kita sudah tahu. Judas Iskariot sadar akan kesalahannya. Dia punya iman akan Allah, tetapi tidak sebanding dengan perbuatan yang dia miliki. Nah, ini kekeliruan. Sejauh kita bisa mengerti tentang Judas Iskariot, kekeliruannya adalah, pertama, dia mengambil keputusan di saat dia sedang gundah, dan yang kedua, dia menghendaki apa yang tidak dikehendaki Allah, kematian. Allah ingin kita hidup, tetapi Judas Iskariot memilih untuk mengakhiri hidupnya karena keputusannya sendiri. Dalam keadaan gundah, dia mengambil keputusan, meskipun harus dikatakan dia memiliki iman dan sadar bahwa dia adalah orang yang salah. Oke, soal peristiwa dosa Judas Iskariot adalah menjual Yesus. Kalau kita masuk ke dunia refleksi kita, jangan-jangan kita pun melakukan dosa yang sama. Menjual Yesus, ya, dengan cara kita, dengan kemasan kita sekarang. Sangat gampang menemukan jualan-jualan berjudul Yesus. Jangan terlalu gampang menyalahkan pemimpin agama, karena yang bukan pemimpin agama pun sudah semakin sering memakai ayat-ayat atau mencatut nama Yesus di ujung pembicaraannya supaya ia seolah-olah dibenarkan atas keputusan yang dia buat. Benar kata seorang filsuf itu, supaya istilah yang kamu pakai seolah-olah benar, sertakanlah nama seorang filsuf di belakang kalimatmu, katanya. Maka kalau suatu waktu kita katakan, kita itu tidak boleh ke kampung-kampung. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata, jangan masuk kota. Misalnya begitu. Kita sudah menjual dengan cara kita sendiri. Nah, dosa dilakukan bukan hanya oleh Judas Iskariot. Bagaimana Petrus menyangkal Yesus juga adalah sebuah tindakan dengan sengaja untuk menghindari tekanan karena mengikut Kristus. Yang berbeda dari Judas Iskariot adalah dia mengambil keputusan yang keliru dengan mengakhiri hidupnya, dan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, pelajaran moral apa yang akhirnya bisa kita temukan di sini? Dalam situasi gundah, kiranya kita tidak mengambil keputusan yang decisif. Apa itu? Yang determinis, yang sangat menentukan, ya, bisa mengubah arah haluan. Misalnya, ketika sedang panas-panasnya bertikai dengan anggota keluarga, jangan mengambil keputusan yang fatal dan final. Misalnya, oke, selesai sampai di sini, saya pergi dari rumah ini, dan seterusnya. Boleh jadi itu memang akumulasi dari banyak kekesalan selama ini, dan akhirnya memuncak pada suatu momen dan kita ambil keputusan yang mungkin akan kita sesali sampai akhir hidup. Dan saya selalu ingat pesan dari
orang-orang terdekat dalam perjalanan panggilan, kalau kau mau keluar, keluarlah dengan hati yang senang. Jangan ambil keputusan untuk keluar ketika kamu sedang dalam krisis panggilan. Jadi itu satu pelajaran yang berharga. Judas Iskariot sedang mengalami krisis, dan dia mengambil keputusan di momen itu, menyangkal kehendak Allah yang menginginkan kita untuk hidup. Coba pelajaran, semoga Judas Iskariot yang selama ini semakin kita tekan, kalau dia tertekan dengan sebutan pengkhianat yang kita sematkan padanya, toh bisa mengajari kita arti dari menyadari kesalahan pertama, tetapi menyikapinya dengan perbuatan yang tepat. Harapan kita begitu, bukan malah mengambil keputusan yang sesat dan membuat keputusan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Judas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus, yang telah menjual Yesus, mengajari kita sesuatu yang baik. Pace bene.